Oke kawan-kawan, para subscriber CGB, para YouTuber mania, para mancing mania, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Semoga anda semua tetap sehat walafiat, terhindar dari penyakit, segala macam penyakit, apalagi penyakit yang sedang mewabah sekarang ya kawan-kawan, COVID-19, Corona kawan-kawan. Oke kawan CGB, kawan mancing mania, hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang situasi dan kondisi belanak ya kawan-kawan. Situasi dan kondisi ikan belanak pada kesempatan ini ya, atau di waktu-waktu ini, di hari-hari ini, di minggu ini, di bulan-bulan ini. Karena di tempat manapun kawan-kawan, sambaran ikan belanak itu sekarang sudah sangat sulit sekali untuk menyambar kawan-kawan. Sebenarnya ikan belanak banyak ya kawan-kawan, di spot manapun ikan belanak ada. Cuman makan atau tidak makannya itu yang menjadi kendala bagi para angler belanak. Secara realnya kawan-kawan, ikan belanak itu punya jam makan ya. Biasanya ikan belanak jam makannya pagi dari jam 8 sampai jam 11 kawan-kawan, atau jam 10 kalau misalkan dia makannya pagi. Jam 11, jam 12, jam 1, kadang sampai jam 2 itu sambaran ikan belanak susah sekali kawan-kawan, tidak nyambar karena mereka tidak nafsu makan dan tidak lapar kawan-kawan. Dan akhirnya ikan belanak nanti akan mulai makan lagi sekitar jam 3-an atau pada asar sampai jam 5 atau setengah 6 ya. Kadang jam 6 masih terang, itu ikan belanak masih nyambar ya kawan-kawan biasanya. Sedangkan kalau sudah mulai malam ya, sekitar jam 6 lewat, itu sudah mulai gelap. Ikan belanak itu identik dengan berdiam diri saja kawan-kawan di meja makannya atau di tempat persembunyiannya atau di tempat yang cocok menurut ikan belanak. Nah kadang-kadang kawan-kawan, ikan belanak itu jam makannya kalau tidak pagi, misalkan kita mancing ya dari pagi jam 7 atau jam 8, itu ikan belanak kalau misalkan tidak makan pagi, nanti dia makannya biasanya suka setelah asar atau jam 3. Itu ya kebiasaan jam makan ikan belanak ya kawan-kawan. Tapi kalau biasanya pernah juga saya mengalami, dari mulai saya melapak dari jam 7 itu sambaran sudah banyak kawan-kawan. Sudah banyak sambaran, sudah banyak ikan belanak yang naik. Sampai jam 11 itu sambaran ikan belanak berhenti kawan-kawan, tidak lagi mau makan. Sampai saya tunggu itu sampai jam 5 tidak ada sambaran sama sekali. Nah itu ya kawan-kawan keunikan dari jam makan ikan belanak. Ada juga kalau misalkan ikan banyaknya melimpah, saya pernah mengalaminya juga kawan-kawan. Dari jam 7 ngelapak itu sampai jam 5 kawan-kawan, tidak pernah berhenti itu sambaran ikan belanak. Ya paling tidak ada sambaran, paling 1 jam tidak sambaran, ya nyambar lagi. Paling itu paling lama 1 jam, setengah jam tidak adanya kawan-kawan. Tapi kalau misalkan dari kita ngelapak jam 7 ya misalkan kawan-kawan, kita ngelapak tidak ada sambaran sampai zuhur. Setelah zuhur tidak ada sambaran juga sampai jam 3. Nah kawan, di situ kita jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu egois kawan-kawan. Ketika kita dari jam 7 sampai jam 3 tidak ada sambaran, kita pilih saja untuk pindah lokasi. Jangan sampai kita memaksakan kawan-kawan. Kalau kita tidak pindah lokasi maka kita akan dijong. Kalau dalam bahasa istilah kami para mancing di daerah di kampung-kampung dari Sukabumi, sesegrok kawan-kawan. Dijong atau dibegu, istilah orang-orang Sunda itu dibegu, dibabi.
dibegu jadinya sesagrok itu kawan-kawan. Makanya kita harus cerdik dan jangan egois kawan-kawan. Kalau misalnya kita ngelapak, kalau kita ngelapak dari jam 7 sampai jam 3 tidak ada sambaran, kita harus pindah kawan-kawan ke lokasi yang memang suka ada sambaran atau identik tidak pernah kalau ke sana tidak ada disambar. Seperti misalnya kalau misalkan di daerah Palampang, Ciwaru, Sukabumi, Jawa Barat, itu banyak sekali lokasinya kawan-kawan. Saya pernah ngelapak di situ di spot almarhum Gituhar tidak ada sambaran. Sampai duhur, sejuhur saya pindah ke desa dekat Kongsi, tidak ada sambaran sampai jam 3. Pasti kawan-kawan jenuh. Nah, kemudian saya pindah ke spot yang identik dan dicap para angler belanak dengan ikan belanaknya yang kecil-kecil, yang cili-cili sebesar telunjuk orang dewasa ya. Istilahnya itu dinamakan jerejet. Ya daripada kita ngelamun kawan-kawan, tidak ada sambaran, tidak naik adrenalin, karena para pemancing itu ya naik adrenalinnya itu dari ketika ujung joran disambar. Istilah adrenalin kita para pemancing meningkat kawan-kawan. Jadi kita jangan egois ingin ikan belanak besar, tetap yang mancing ingin disambar kawan-kawan. Karena para pemancing itu ingin sambaran kawan-kawan, kecil ataupun besar itu hasilnya nomor 2. Nomor satunya itu yaitu sambaran. Makanya kawan-kawan jangan terlalu egois ingin disambar oleh ikan yang besar, yang gede-gede, yang babon, jumpul, mangse. Ya kalau tidak ada sambaran ya apa salahnya kawan-kawan kita ke spot yang kecil-kecil, istilahnya dengan istilah nama ikan belanaknya ikan belanak jerejet. Karena di spot ini yang biasa saya datangi spot Curug Cimarinjung ya, ini emang identik dengan ikannya ikan belanak yang kecil atau jerejet, tapi ada juga kawan-kawan ikannya yang besar-besar. Kalau memang sudah tahu racikan umpan terigunya khusus untuk ikan besar, itu kawan-kawan. Jadi saya hanya cuma memberi masukan saja kepada para angler belanak, ya jangan malu lah, ngapain malu gitu ya. Kalau memang tidak ada sambaran, kita sudah tahu ya di spot mana-mana sedang jelek tidak ada sambaran, dan yang mancingan tetap pengen mancing. Orang-orang pemancing mania yang angler belanak itu kawan-kawan kalau disambar itu nomor 2, nomor satunya penting berangkat. Tapi ketika ada di spot yang nomor 2-nya itu tetap memancing, tapi yang nomor satunya tetap ingin disambar, nyangut ya. Kalau kita ngelempar umpan terus ngelempar umpan, ya umpan kita habis, ikan nggak dapat kawan-kawan. Udah mending ya di lapak tersebut kita yang gutuk ikan, kita yang memberi makan ikan belanak, cuma kita yang sendiri tahu lapak tersebut ya enak, karena kita sendiri yang akan mendapatkan nanti ikan selanjutnya. Tapi kan ini lapaknya spotnya rame-rame kawan-kawan. Ya kalau misalkan kita yang menggutuk, yang beri umpan, yang beri makan, orang lain yang dapatnya kawan-kawan. Kalau memang itu spot banyak yang mendatangin, kecuali spotnya spot pribadi, spot rahasia, ya kita tidak rugi loh menggutuk segitu banyaknya umpan terigu. Kalau emang itu spot rahasia kita, itu kawan-kawan. Jadi saya hanya memberi solusi aja ya, memberi solusi saja kawan-kawan. Jangan terlalu egois gitu, karena kita tetap ingin disambar, itu mau besar atau kecil itu ke nomor 2, karena nomor satunya itu ingin disambar kawan-kawan. Itu ya. Oke, bagi para angler belanakar Sukabumi, Pajampangan, Jawa Barat, saya ucapkan semoga Anda semua tetap semangat dalam mancing mania, dalam mancing memburu neng bela kawan-kawan, ikan belanakar kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semua tetap semangat ya, walaupun emang bulan-bulan ini bulan yang sangat menyedihkan bagi para angler belanakar, karena sangat susah sekali sambaran kawan-kawan. Ini nih saya ngelapak di Cimarinjung kawan-kawan, di Curug Cimarinjung, karena di sini
emang ikannya ikan kecil-kecil, tapi saya gak kuat kawan-kawan, ingin mancing. Kalau gak mancing ya pasti dong seorang YouTuber gak punya konten kawan-kawan. Karena hobi saya sekarang itu memancing, mancing neng bela ikan belanaker dan belanak kawan-kawan. Jadi ya tetaplah, walaupun tidak ada sambaran saya tetap mancing. Tapi saya tidak egois kawan-kawan, kalau tidak ada sambaran di satu spot, satu lapak, pasti saya akan pindah ke sini kawan-kawan, kalau memang tidak ada sambaran. Oke, itu saja ya ilmu atau materi yang sudah saya alami, atau pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami kawan-kawan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua angler belanaker ya, bagi para mancing mania ikan belanak. Sekian kawan-kawan, jangan lupa ya subrek-nya kawan-kawan, subrek, bunyikan loncengnya, ditekan loncengnya, dan jangan lupa komen kawan-kawan, komen dong, komen sesuai yang saya videokan. Sekian kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania ikan belanak, mantap kawan-kawan, celom giril balanak, gurilem nilem pelem, lanjutkan dan semangat kawan mancing mania.